dalam rangka kita melakukan proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus semakin mengenal Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengenal Allah sebagai Rabb, Rabb itu apa? Pencipta, pemelihara, pengatur, pemilik. Allah lah Rabb, atau di bahasa Indonesia kan Tuhan. Arti Rabb itu yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki. Itu Rabb. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah sebagai Rabb, maka tidak akan kita beribadah kepada Allah. Ya, Allah adalah ilah itu zat yang wajib diibadahi. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Maka disinilah pentingnya kita semakin mengenal Allah, bahwa Allah sebagai Rabb. Di mana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah saksikan Nabi Ibrahim alaihissalam malakutas samawati wal ard, kepada kerajaan langit dan bumi. Bahwa bumi dan langit ini adalah kerajaan siapa? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ya dipersaksikan oleh Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi, di mana kedua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa mengamati di bumi ini, kalau tidak diciptakan oleh Allah, disetting oleh Allah, dan Allah pemilik kerajaan ini, maka tidak akan ada kehidupan. Tapi orang yang tidak iman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, dianggapnya kehidupan ini adalah bersifat alami. Hewan, tumbuh-tumbuhan, melahirkan, dianggapnya itu alami saja, dengan sendirinya saja. Ya, kira-kira ya bisa sendirinya berdiri. Nah, semua adalah ada yang menciptakannya, yang wajibul wujud, wajib menurut logika wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi langit dan bumi ini adalah makhluk Allah yang menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau qalbu kita ya semakin mengenal Allah sebagai Rabb atau rububiyah, Rabb, maka kita akan semakin tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar qalbu kita, maka kesadaran terdalam disebut tajalli. Ya, Allah bertajalli, sifat-sifat Allah bertajalli, nama-nama Allah bertajalli. Qalbu lah yang merasakan tajalli itu. Tajalli itu menjelma, penjelmaan. Di mana qalbu kita merasakan nama Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah, ketika qalbu kita merasakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka disitulah yang disebut dengan tajalliyat ilahiyah, bertajalli Allah Subhanahu wa taala. Nah, qalbu lah yang akan merasakan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berdoa, ilahana dhawiqna ya dzal jalali wal ikram ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dzatik fi tajalliyatika bi 'azamatika wa kibriyaik kama dzawaqta dzalik nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memohon kepada Allah supaya qalbu kita merasakan lezatnya nama dan sifat-sifat Allah, lezatnya penyaksian qalbu terhadap zat Allah, fi tajalliyatika, di dalam waktu tajallinya engkau. Nah, jadi tajallinya engkau, tajallinya Allah itu apabila qalbu kita merasakan lezatnya nama dan asma, nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tajalli. Ya, tajalli artinya penampakan. Penampakan yang dimaksud adalah qalbu ketika merasakan lezatnya nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali Allah, bahwa Allah adalah sebagai Rabb, ya, Allah sebagai pencipta, ya, sebagai pemelihara dan pemilik seluruh makhluk-makhluknya, seluruh alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Allah adalah Rabb, Tuhan, pemilik, penguasa seluruh alam,
artinya seluruh makhluk. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semuanya diajarkan oleh Allah. Nama-nama Allah dan sifat Allah diajarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah lah yang mengidentifikasi dirinya kepada hamba-hambanya. Maka Allah mewahyukan kepada semua para nabi tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Rabb artinya sang pencipta, sang pemilik, ya, sang penguasa. Nah, pengabdian kita kepada Allah yang disebut dengan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sebagai ilah. Setelah kita mengenal Allah sebagai Rabb, maka kita meyakini, mengimani Allah sebagai ilah. Ilah itu artinya zat yang wajib diibadahi. Allah adalah al-ma'bud, zat yang wajib diibadahi. Maka kalau kita tidak mengenal Allah sebagai Rabb, maka kita tidak akan meyakini Allah sebagai ilah, sebagai zat yang wajib diibadahi. Nah, inilah dua kalimat, ya, di dalam agama kita, dalam Al-Quran, yang sangat mutlak. Pertama makna Rabb, yang kedua makna ilah. Jadi mengenal Allah yang sebagai Rabb, maka kita akan meyakini Allah sebagai ilah, sebagai zat yang wajib diibadahi.